betul-betul dipastikan memang dia itu sudah meninggal ya, maka dipanggil orang yang ahli. Pak Rahman. Memang diperiksa gitu. Tidak ada detak jantung, napas tidak ada. Jadi bukan hanya pingsan sementara gitu. Memang betul-betul ini menurut yang ahli ini dipastikan sudah tidak bernyawa. Maka ketika sudah dipastikan tidak bernyawa, nah, kita posisikan dia ini kan nggak kepala di timur selatan. Maka kita rubah, kita posisikan kepala di utara. Nah, maka selepas itu kita posisikan jenazah. Tangan diposisikan seperti sedekap sholat. Matanya kalau matanya masih terbuka tidur. Kalau matanya masih melek maka kita tutup. Tutupnya seperti ini. Nah, kalau mulutnya termangap kita ikat kain. Pokoknya dilihat kakinya juga dirapatkan. Ikat. Nah, ini posisi sebelum dia dimandikan. Nah, biasanya kan ini kan sambil menunggu air atau menunggu sapa gitu kan. Dia dibiarkan posisi seperti ini. Dan benar tidak perlu dikasih bantal gitu. Karena nanti kalau dia dikhawatirkan ketika sudah keras, nanti kan gini kepala. Jadi diposisikan seperti ini karena nanti ketika memasuki liang ya seperti ini juga gitu. Karena dikhawatirkan ketika lama menunggu terus dia sudah mulai kaku, nanti malah kita akan kesulitan untuk memposisikan seperti ini. Selepas air itu sudah tersedia, maka ini karena kita hanya praktek, ini kan terbuka, tapi kita carikan tempat yang tertutup. Kita buat satir. Nah, kita satir, ruangan ini kita satir atau memang di dalam ruangan, ya terserah. Dalam ruangan atau di luar ruangan, yang penting dia tertutup. Dan yang masuk ke dalam tempat mandi itu memang hanya petugas. Nah, maka diutamakan kalau memang memungkinkan yang memandikan itu adalah kerabat yang terdekat. Tinggal nanti kalau ada aib-aibnya, kan yang mau dibuka semua nih. Ada hal-hal yang nggak patut dilihat orang itu ya yang mengetahui hanya kerabatnya saja. Kalau laki-laki yang memandikan utamanya laki-laki. Kalau perempuan yang utama adalah perempuan. Belum di situ, jadi belum dibuka nanti. Belum. Nah, selepas seperti ini, maka supaya lebih menjaga aurat mayit, ya mungkin sebagian orang buka bajunya di sini enggak, tapi kita bawa saja langsung ke tempat dia mandi. Nah, nanti baru dibuka. Nah, untuk tempat mandi itu dalam kitab itu memang di tempat yang murtafid seperti ini, tempat yang tinggi. Kemudian ada tempat air yang mudah mengalir. Nah, sekarang kan sudah dimodel lah seperti ini. Jadi air jatuh langsung ada penampungannya, mungkin biasanya dikasih selang ya, Ada selangnya biasanya. supaya nanti air itu nggak mecer-mecer seperti ini, langsung lari ke pembuangan, sehingga nanti kalau ada kotoran, ada najis, ada hal-hal yang nggak baik lah, itu nggak diketahui orang banyak. Terus boleh juga dinyalakan gaharu seperti yang minyak kayu, wangi-wangi, diberi wangian ketika proses pemandian. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan bau-bau yang nggak sedap. Jadi kita kan mengerti kan bagaimana kan. Jadi intinya fungsinya untuk lebih menutupi aib-aibnya mayit. Karena orang yang meninggal ini ya tetap kita harus jaga kehormatannya. Di antara bentuk kita menjaga kehormatannya itu tadi, seminimal mungkin aib-aib atau celah-celah dia itu tertutupi, sampai urusan baunya pun juga tidak dicium oleh orang. Nah, kemudian baru diangkatnya dengan lemah lembut. Dan nanti semua dalam proses pemandian itu lemah lembut. Karena orang yang baru meninggal itu dia baru merasakan sakit yang dahsyat kan. Jadi kalau sering dengar cerita itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup, otomatis kan sakit dia dipegang. Ya, mungkin kita aja yang enggak masih hidup kan, maka diangkat dengan lemah lembut ya, diangkat.
Jalan sendiri. Baik. Ini kunci siapa? Kami jadi nanti paham. Nah, adapun posisi mandi ya tidak harus menghadap kiblat, menyesuaikan tempat gitu. Mungkin ruangannya sempit. Jadi nggak mesti posisinya kepala di utara, tidak. Nah, kalau memang kita merasa repot dengan posisi seperti ini, boleh kita duduk nggak di bawah. Kalau kita merasa repot tempat yang tinggi, maka beberapa orang yang petugas mandi itu duduk. Coba beberapa orang bantu saya. Ayo coba Mangku. kita videoin. Biasanya 3 cukup. Satunya enggak benar. Joko sebelah sini. Oh iya. Nanti satu orang sila di sini. Purwo sila. Nanti kepala mayat itu di sini. Kepala mayat di sini, terus ini sampai kaki kan, umpamanya aja. Terus nanti ada yang tukang siram. Nah, ini kamu baring. Ya nggak apa-apa. Ram, pala kamu di situ Ram. Berat betul Ram. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada yang tukang siram. Nanti kita kan kerabat semua nih, ditutup kain. Jadi kita yang tukang gosok-gosok ini. Ya mandi, gosokin. Jadi ya kita berempat ini pasti mandi karena basah. Gosok kan. Paham ya maksudnya? Kalau kita nih merasa nggak nyaman dengan posisi tinggi, kita boleh. Tapi kalau tempat-tempat yang mau mandi seperti bawah ini, dia otomatis dari tempat yang mana airnya itu diusahakan tidak kabur kemana-mana. Kabur lagi gitu ya. Kalau lagi pakai baju. Jadi seperti itu. Kalau lagi pakai baju. Jadi bisa juga kita duduk di bawah. Orang yang mandi kan Mencukupi secukupnya. Kalau cukup 3, kalau 3 kurang boleh 4. Itu intinya sesuai dengan kesepakatan ini aja. Pak RT nanya, buka paketnya gimana? Digunting pada apa ya? Nah, nanti ketika dia sudah dibaringkan seperti ini, maka kita buka. Kalau memang bisa kita buka dengan cara normal, Kalau memang sulit dan merepotkan dan banyak udah keras kan, kita gunting. Digunting itu kan karena memang sudah nggak mungkin kan lagi kita copot dengan normal. Maka kita gunting sini, celananya kita gunting. Kalau celananya masih panjang bisa dipelorotin kan. Nah, tetapi intinya sebelum auratnya nampak, karena ini laki-laki, maka kain. Kita ambil kain, kita tutup dulu. Ada kain nggak? Kain. Oh ini ada. Bukan ini satu. Nah, ini ibaratnya kain. Jadi mungkin disiapkan beberapa kain. Biasanya sih kan kain jari itu kan. Kain jari yang enggak Udah tut, loi. mau dijahit Aja kain. Nah, jadi Kalau sarapan depan kalau dikasih kucing, iya. jadi posisi area aurat mayat sudah tertutup. Kalau baju kan taruhlah karena dia laki-laki ya, jadi kita buka gini. Nah, nanti yang celananya ya kita tarik atau kita gunting juga, tapi intinya kita yang memandikan pun tidak, ya walaupun ini mungkin kerabat kita sendiri, mungkin orang tua atau siapapun, tapi ya tetap tidak patut untuk kita melihatnya. Jadi orang di luar sudah kita tutup dengan satir, nah kita pun juga menutup dengan kain. Nah, ini umpamanya sudah telanjang gitu lah ya, telanjang. Sudah kita buka, maka maka air di sini, air ini kita siapkan banyak lah. Maka yang pertama kita siapkan sabun, nanti sabun. Kan daun bidara kan sudah jarang penggunaan. Sabun, sampo. Terus air yang jernih. Terus nanti terakhir mungkin 1 ember sudah disiapkan dengan air kapur. 1 ember saja. Kapur baru itu dipecah, 1 bungkus, 2 bungkus dimasukkan. Itu nanti untuk air paling terakhir. Nah, sebelum mandikan kita
buka lagi dulu ikatan kan, buka ikatan. Umpama ada bekas-bekas strapless gitu, dia diinpus ini dibersihkan. Seperti itu. Kalau tato Tato ya. Iya enggak, tato enggak. Tato enggak. Ya nggak mungkin mau kita gosok. Karena memang Untuk sedekap yang untuk orang meninggal ini, maka kan ada saya pernah dengar tuh sedekap orang meninggal dengan sedekapnya orang sholat itu berbeda. Kalau orang sholat itu sedekap kanannya di atas, kalau meninggal kirinya di atas. sama aja. Benar nggak, Pak? Sama aja. Sama aja ya. begitu saja. Jadi intinya dilihat dulu ada nggak perkara yang menghalangi air. Biasanya itu bekas selotip itu aja. Ustaz, kalau kukunya panjang-panjang semua ini Gak usah dipotong. Nah nanti kan kita kan bersihkan ketika mandi itu kita bersihkan. Terus selepas itu, nah selepas dibukakan, maka kita buang kotorannya. Kan di dalamnya ini kan masih ada sisa-sisa nya, sisa kencingnya. Maka caranya itu yang pertama kita tekan perut. Tekan ke arah. Ini kan masih pakai kain, jadi kita ini di atas kain begitu ya. Nah terus di apa namanya, kita juga memakai kalau ada sarung tangan. Sarung tangan bukan yang karet itu ya, sarung tangan plastik. Sarung tangan kain. kain atau karet? Kain. Atau pakai gini aja. Ditekan. Sambil yang lain-lain juga boleh, sudah mulai kan nggak hanya beberapa orang, nggak cuma saya kan. Saya Jadi ada yang menekan, ada yang sudah mulai bersihin kupingnya, bersihin apa pojok-pojok mata, ada yang bersihin kakinya mungkin di kuku-kukunya. Tadi tuh kalau kuku panjang bisa dipotong lagi gitu. Pakai Nah, tapi kalau yang ada yang giginya masuk itu tidak dibuang, itu boleh jadi nggak? copot. Boleh dicopot ya? Boleh. Untuk pada dapur itu tuh. Iya. Cair itu copot. Cair. Iya, dicopot. Intinya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang mulai menekan perut, maksudnya kan menekan perut itu buang apa? Kotoran. Maka temen yang lain itu bukan nonton, tapi dia bersihin yang lain. Apa di sela-sela kaki pokoknya diperiksa semua, sehingga dipastikan tidak ada yang menghalangi air. Nah, terus untuk proses sempurna buangnya kotoran kita angkat kedua. Ayo. Pelan-pelan, diangkat sedikit. Hidup lagi. Gua lagi. Hidup lagi. Ya diangkat. Orang Dah. Ini kan biasanya jenazahnya sudah kaku. Ini udah tinggi nih. Ini sudah tinggi. Gak mungkin kita dudukin gini, nggak mungkin. Ini udah kaku. Nah, ketika diginiin udah sambil ditekan, dah. Karena dia udah keras kan. Jadi dia diangkat sedikit itu tuh tekanannya sudah kuat. Tekanannya sudah kuat, jadi kita tinggal seret. Nah, ketika nanti memang kan cium sih kalau ada yang keluar, maka teman satunya langsung siram. Nah ini dirasain nggak apa-apa, Dok? Airnya yang di Kan ketika ditekan kan keluar nih, maka temannya satu nyiramnya. Ini nyiramnya dari atas atau dari bawah atau dari tengah? Menyiram kotoran dulu. Ini kan tadi kan kita tekan perut, kan ini keluar tuh. Nah ini ada yang, dan nanti ada yang ya siapa orang terdekat dia masuk. Ya jadi tangannya masuk ya. Jadi orang yang terdekat dia tangannya masuk. Masuk itu ngapain? Dia bersihin lah, cebokin. Cebokin. Bisa cebokin.
Cebokin. Nah, ketika sudah dipastikan bersih, jadi jangan satu, kalau satu pasti lama. Jadi beberapa orang, kalau satu nanti ngelepasin ini, akhirnya jenazah itu lama. Kebanyakan yang bikin lama itu ketika bersihin di awal. Yang bersihin cuma satu, yang lain gini aja semua. Akhirnya lama, padahal kan kita jangan lama-lama. Jadi semua itu kerja. Jadi ada yang buang kotoran, ada yang bersihin kuku dia, bersihin kupingnya. Nah, selepas itu baru kita mulai mandi. Jangan. Kecil aja, jangan full, setengah. Dari atas. Ini pakai gayung aja lah. Langsung mandi. Sabunnya tadi. Hah? Kita sabun air itu. Ya disiapin sabun. Jadi orang yang terdekat. Makanya yang kerabatnya. Nah, ketika kita udah mulai memandiin, sudah bersih ya, maka jadi ada yang tugas nyiram, ada yang tugas gosok. Pertama diwuduin dulu. Kita wuduin dulu. Kalau jenazah itu kan ya untuk menghindari air itu banyak masuk ke hidung dan telinga, itu boleh disumbat, sumbat kapas. Itu fungsinya biar air itu nggak langsung. Nah, ini kan hidup ya, kita anggap aja inilah, kita siram, merem. Ya gini aja, kali 2 kali ya kita gosok ratakan. Tadi tangan yang kanan yang gini aja. Kanan, Langsung Ustadz yang mandiin. jadi nanti karena ada ini kan kaku nih, diangkat, ada yang ngangkat, ada yang nyiram, ada yang nyala. Nah, makanya perlu jadi satu gitu. Terus rambut, telinga, terakhir kaki. Oh, yang orang tuanya masih ada. Siap Ini, nah selesai kaki, baru kita mulai mandikan. Nah, mandi itu 3 air. Pertama air bidara, air biasa, air kapur. Nah, yang pertama itu adalah dengan air yang dicampur bidara. Kalau kita punya daun bidara, kita remet-remet, kita campurkan ke sini. Itulah siraman yang pertama. Nah, kalau tidak ada bidara, kita pakai sabun. Nah, kalau sabun nggak usah dicampur ke air, ya siram aja dulu air biasa. Dari kepala ya, dari kepala, terus ke sisi kanan, sisi kiri, bawah kanan, bawah kiri. Tahan ya. Nah, nanti temannya tukang gosok-gosok. Besar. Belum nikah ribut Pak Gua. Oh iya. Nah, kan ini sudah bagian itu sudah saya angkat. Ada yang tukang sabun, ada yang tukang sabun. Terus ke bawah. Biar cepat. Jadi kalau kita fokus sini semua, baru ke tengah, baru ke belakang lama. Jadi ada yang jalan. Nah, tengah. Terus sampai kaki. Nah, selesai kaki baru kita nyambung semua. Nah, kalau posisi yang tadi yang duduk selonjor, nah itu kan mudah. Begitu air basah langsung tangannya gini semua. Cepat malah, memang sebetulnya saya pernah kayak gitu lebih cepat kayak gitu. Karena ya memang jenazah itu kan di pangkuan kita. Air basah langsung kita gini semua. Masing-masing bergerak. So, sabunin, ratakan sabun, sampo. Gak perlu disikat gigi, gak perlu. Nah, selesai dengan air sabunan. Nah, ini bilasan yang kedua, air biasa. Ulang ya. Kanan, kiri. Nah, kalau kita mengkhawatirkan
bagian bawah ini tidak basah, maka nanti dimiringkan. Coba dari sini, miring kanannya dulu. Ibaratnya dia ya. Nah, nanti kalau situ kata masih kayaknya, nah, tukang gosoknya itu. Tapi ini makanya, tapi kalau kita tadi pakai yang duduk di bawah, itu nggak perlu dibolak-balik gitu. Karena otomatis tangan kita tinggal gini aja. Iya mas. Kelebihannya gitu. Kalau di atas ini kan kita balikin sini, balikin ke sini, ya kan? Tapi kalau kita duduk selonjor, 4 orang tadi selonjor, maka untuk membalikan pun mudah, miringin dikit selesai. Karena memang betul-betul di paha kita. Itulah punya anak-anak yang soleh itu ya. Nah ini sampai kaki itu sudah 2, ya kan? Sampai kaki sudah 2. Kalau kita merasa masih kurang bersih, boleh ditambah yang ketiga dengan air bersih, tambah lagi yang keempat dengan air bersih, intinya ganjil. Kalau kita sudah merasa cukup 2 tadi sudah bersih, maka tinggal ambil air yang kapur. Air kapur. Air kapur itu intinya terakhir. Air kapur baru itu penutup. Ini umpamanya air kapur ya, sudah ada kapurnya. Ini yang ketiga. Sama kita ratakan. Akbar bisa kembung. Dah. Masuk angin kamu Bang. Jadi itu yang disebut 3 kali. 1 disabun, 2 dibilas, 3 air kapur. Kalau kita mau menambahnya dengan air yang jernih. Jadi hitungan 2, 3, 4 itu dengan air jernih, nanti hitungan kelima dengan kapur. Harus ganjil ya? Ya kalau dibilang harus itu tidak, tapi memang kesunahannya begitu, sebaiknya ganjil. Jadi kalau kita sudah menambah jadi 4 ya ganjilkan jadi 5. Jelas ya? Nah selesai ini, sudah selesai, kita ambil lagi kain yang kering, kita tutupkan kemait, baru tinggal tarik kain yang basah. Ini kan sudah telanjang. Jadi kain ditutup lagi dulu, baru tarik kain yang basah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kain yang basah ini kan kita siapin jangan satu, banyak gitu. Diandukin nggak? Diandukinnya pakai kain yang ini, diginiin lagi, baru ambil lagi kain yang kering lagi. Nah itu sudah kering ya. Jadi diandukin itu ya nggak mesti pakai anduk, ya pakai kain ini aja. Jadi kasih kain, tarik kain basah. Nah kain yang kering ini, ya ini dibuat gelap anduk. Ambil lagi kain yang kering baru. Nah selesai ini, nah ketika kita tengah-tengah mandi ini, maka yang di dalam itu sudah nyiapin kain kapan. Jangan nunggu itu lama nanti, kasihan jenazahnya. Jadi di dalam sudah kain sudah ada, sudah lengkap. Jadi begitu jenazah diangkat, itu posisi memang tinggal plek, taruh langsung dibungkus. Nah seumpama selepas dimandiin ini keluar lagi kotorannya, keluar lagi nya, atau dia punya pendarahan, dia meninggalnya ini ada luka pendarahan, keluar lagi darah dan banyak gitu, maka tidak diulang mandinya, cukup dibersihkan. Najis yang keluar tuh dibersihkan, ya jadi nggak diulang mandi dari awal nggak, tapi memang betul-betul kalau dia pendarahan di mana gitu, itu saja yang dibersihkan. Nah terus supaya juga kalau biasanya sudah ada yang keluar sekali, supaya untuk mencegah keluar lagi, maka tempat keluarnya darah tadi atau tempat keluarnya kotoran itu disumbat dengan kapas. Jadi dia walaupun keluar itu sudah kayak pempes gitu, dia ada nggak tembus. Jelas ini ya. Nah proses mandi ini sudah selesai. Oh ya tadi saya lupa. Kapan niat mandinya itu kapan? Ketika di awal. Lupa, paling sering lupa. Jadi kan yang niat memandikan itu kita yang menghidupkan, bukan yang meninggal. Yang meninggal kan nggak bisa niat lagi. Nah jadi ketika kita bersama-sama, ketika temannya ini sudah mulai menguncurkan gitu, maka semua itu niat. Semua.
Ya, yang Bisa berempat. berempat niat. Niat semua. Niatnya nawaitu an ada il-husli an hazihil janazah. Bahasa Indonesia aku niat menunaikan mandi jenazah. Itu aja. Aku niat menunaikan mandi jenazah. Ini kadang-kadang kan ini kan kalau udah mandi jenazah, Lagu kaget. kenapa sering terbayang-bayang gitu? Hah? Makanya habis itu mandi. Jadi kalau kita habis mandiin jenazah, udah Udah bang. Bantu matang. Woi, bangun dewek dia. Woi. Apa ya? Patah. kalau kita habis mandiin jenazah, kita mandi. Ayo, langsung. Itu lagi kenapa kebayang mandi. Datang habis itu mandi. Ya. Masih ada sisa-sisa kotoran Ya. atau darah. Udah, pegel katanya. Itu bersih lagi. Apa pakai air? Pakai air. Memang pakai air. Jadi kalau memang dia keluar lagi ya terpaksa diangkat lagi. Diangkat lagi untuk membersihkan. Pokoknya dilihat ininya kondisinya. Kalau memang memungkinkan di tempat, tapi kalau nggak bisa ya iya, nanti selepas kan biasanya kalau lagi itu kalau udah diangkat tetap keluar lagi, maka kan kita taruh lagi mandi. Nah, sumpelnya di situ, sumpel baru turunkan lagi. Iya, makanya borong dibenerin dulu. Kurang lebih cara memandikan itu seperti itu.